Dia mau melahirkan? Aduh, ramai sekali orangnya. Malu nggak sih melahirkan di sini? Katanya dia masih dari Universitas Hwa-King. Bukan di asrama. Sudah dikirim pergi, bukan di kantin. 10 bulan. Satu orang pun nggak ketemu. Periksa semua informasi personil. Kita harus menemukannya. Dua delapan hari. Aku melihat langit di luar penjara. Bu, kita akhirnya keluar. Lily, ibu yang minta maaf padamu hanya dengan membiarkanmu tumbuh di dalamnya. Ibu bisa melindungimu. Bersama ibu aku sangat bahagia. Itu dia. Bagaimana dengan orang-orang? Kejar! Kenapa orangnya hilang? Lumayan juga pertunjukannya. Aku benar-benar jago. Terus cari aku. Terima kasih. Wanita ini, aku bisa telepon polisi untuk apa yang kamu lakukan tadi. Apa yang kamu mau? Kembalikan. Jangan berani-beraninya. Kenapa wajahmu besar sekali? Kamu tidak akan mati kalau diberi obat. Akan mati. Berhenti. Pak Pei, Tuan kedua sedang mengajukan permohonan pengurangan hukuman ke penjara. Dia berani membiusku 7 tahun yang lalu. Biarkan dia jangan pernah keluar sekarang. Teruskan bandingnya. Apakah itu Pak Pei? Ngomong-ngomong, ibu tua sepertinya ada hal mendesak yang perlu ditanyakan pada Anda. Anda harus pulang sekarang. Shen Yu. Kenapa kamu tidak mati saja di penjara? Kamu ngapain di sini? Ini semua salahmu, anak durhaka. Kamu yang membunuh anak keluarga Xie itu, sehingga aku tidak bisa menikah ke keluarga Xie dan menjadi istri kaya. Bencana seperti kamu pantas dihukum mati. Aku bencana? Bencana yang sebenarnya adalah Xie Haojie, binatang itu. Dia sudah mati. Waktu itu aku membiarkanmu kabur. Lihat bagaimana kamu kabur kali ini. Mereka cuma bisa menunjukkan keberaniannya di depan wanita. Kalau sampah ini punya kemampuan bunuh aku. Mana tega aku membunuhmu, gadis Hwa-King. Aku belum mainin kamu. Hehehe. Hei, 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 hei. Ini semua karena kamu, Jalang, yang merayunya. Aku yang membunuh. Aku yang merayunya, dia pantas. Cuman orang bodoh sepertimu yang mau berkomplot dengan keluarga Xie. Dan menuduhku melakukan pembunuhan berencana. 7 tahun. Aku di dalam sana selama 7 tahun. Kamu benar-benar ibuku. Ayahmu meninggal muda. Aku membesarkan kamu, 2 botol ini akhirnya ada yang mau. Kamu menghancurkan semuanya. 7 tahun. 7 tahun itu apa? Kamu pantas mati. Jangan ganggu ibuku. Ibu? Ini anakmu? Ini yang kamu lakukan dengan lelaki liar di penjara, kan? Pegang saja bajingan ini dan tunggu mati. Orang-orang seperti kalian berdua, tangan kaki kalian harusnya membusuk, mengais daun sayur busuk di tong sampah untuk dimakan. Jangan khawatir. Kami harus hidup lebih baik daripada kamu, si parasit. Kamu, Bah.
Andai saja Nini punya ayah untuk melindungi ibu. Lily, ayahmu? Aku punya anak dari seorang pria yang punya catatan kriminal. Bisakah dia menerimanya? Yenian, aku sudah buat janji untukmu diperiksa di rumah sakit andrologi Chris. Hari ini kita akan periksa. Ini yang kubuat dari master pengobatan tradisional Tiongkok. Obat penyembuh kepunahan. Tentu, obat ini akan menyembuhkan penyakitmu. Minum cepat. Hei, Ibu, jangan khawatir. Anak, kapan kau akan cari menantu untuk dibawa pulang? Kau tak bisa terus begini karena seorang wanita. 7 tahun. Aku akan temukan dia. Universitas Hwaking. Tidak lulus. Dan punya catatan kriminal. Permisi, Anda tidak cukup memenuhi standar penerimaan kami. Kalau resume ini bisa lulus dengan sukses, pergi. Siapa yang mau kau? Narapidana kerja, kasihan sekali. Ibu, kau baik-baik, Sam? Lily, ibu baik-baik saja. Ibu pasti akan cari pekerjaan. Grup Pei selalu berpegang pada prinsip kemampuan karyawan yang utama. Sejumlah besar lowongan kerja kini terbuka. Kami dengan tulus mengundang orang-orang bercita-cita tinggi untuk bergabung, ciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Grup Pei adalah sebuah perusahaan, fokus pada Pei tidak bisa merekrutmu, mantan narapidana. Maaf. Lily lapar? Ibu Lili tidak lapar. Lily, pergi ke sana main sebentar. Ibu akan segera dapat pekerjaan. Halo, apakah Anda kekurangan tenaga kebersihan? Pergi. Aku takut kau akan mencuri kain lap untuk resumemu. Bisakah Anda bantu aku mendaftar lagi? Aku tidak punya apa-apa. Itu dia. Dia berbau sangat familiar. Tidak, terima kasih. Pak Pei, dia yang punya catatan kriminal mau wawancara untuk posisi cleaning service. Ini tidak sesuai dengan citra perusahaan. Saya akan mengusirnya. Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Citra Pei tergantung pada kekuatan perusahaan dan kemampuan karyawannya. Mengintimidasi perempuan itu buruk untuk citra perusahaan. Kamu dipecat. Pak Pei, maafkan saya. Satpam, maafkan. Pak Pei, tolong jangan pecat saya. Pak Pei, bawa dia ke kantor induksi. Tunggu sebentar. Siapa namamu? Shen Yu? Ayo, Bu. Halo, Ayah. Kenapa ada banyak sekali anak-anak? Yenian, kamu sudah punah. Ini anak-anak sampingan. Kamu pilih satu jadi penerus.
Ibu juga sudah punya cucu. Bu, jangan bikin ribut. Kalau begitu pergilah sekarang, cari wanita yang kamu rindukan. Nak, pilih satu, biar ibu tenang. Silakan perkenalkan diri. Aku juara pertama Olimpiade Matematika. Aku juara pertama bahasa Inggris. Aku main golf. Aku bisa menulis kode. Aku bisa main piano. Aku tahu berkuda. Aku akan menginjak mesin jahit. Menginjak mesin jahit apa? Hah? Kenapa anak ini persis seperti Yin Yan waktu kecil? Sudahlah. Kalian semua keluar. Terima kasih, Paman. Mulai sekarang dia akan jadi ayahmu, aku nenekmu. Aku makan 2 coklatmu. Kamu mau jadi anakmu? Kembalikan saja. Aku masih mau cari ayahku sendiri. Ayahmu di mana? Aku tidak tahu. Aku juga belum pernah ketemu ayahku. Paman bisa bantu aku cari ayahku? Siapa nama ayahmu? Aku tidak tahu namanya, tapi aku punya tanda darinya. Ibu Lily. Dia adalah anakmu. Ya, maaf mengganggumu. Siapa ayah anak itu? Mati. Bunga-bunga Bos Pei lumayan bagus. Taruh beberapa pot di kantormu. Ah, maaf, anak saya alergi serbuk sari. Ayo kita pergi dulu. Siapa yang menyuruhmu bawa bunga? Aku tidak tahu apakah bos Peimu alergi serbuk sari. Bunga-bunga perusahaan sudah ditarik dariku, ya. Luar biasa anak ini alergi serbuk sari sepertimu. Bu, tadi Paman itu kasih aku sepotong coklat yang enak banget. Lily kembali padanya. Seharusnya ada hidup yang lebih baik. Apa Lily bilang terima kasih ke Paman? Aku bilang ada 6 anak di keluarga Paman itu. 6 anak. Iya, mereka panggil dia ayah. 7 tahun 6. Hei, itu dia. Shen Yu, hahaha, apa dia beneran masuk penjara? Gimana bisa sampai masuk penjara? Muda-muda begini, badan segini. Bau banget, masih ada yang mau bikin anak dari badan kayak gini. Hahaha, ayam ini. Jangan lupa bertelur di mana-mana. Hahaha, siapa tahu dia sakit atau enggak. Kita enggak hidup sama orang kayak gitu. Ada asrama kosong lain di sini nggak? Kamu di sini. Cinta nggak bisa bertahan. Kalau nggak mau keluar. Hahaha. Napi kayak kamu. Cari kerja nggak gampang kan? Enak ya tinggal di sana. Bu, ini kamar tunggal. Nggak kayak dulu semua berdesak-desakan. Lily, ibu pasti akan membuatmu tinggal di rumah besar nanti. Aku percaya, Ibu. Ibu pasti ibu terbaik di dunia. Sini, sama sana. Bersihin semuanya. Maaf. Ya, Kalian ngapain? Kenapa biarin Shen Yu kerja sendirian? Asisten Chen, jangan salahkan kami dong. Kami lagi ngajarin dia cara kerja. potong gaji sebulan. Bos Pei. Mulai sekarang, Shen Yu cuma bertugas bersihin kantor saya. Baik, Bos Pei. Terima kasih. Gaji bulanan kita, ini semua salah Shen Yu. Beri dia pelajaran. Permisi. Tidak melihat. Lily, ada serbuk sari di sini. Cepat. Kamu tidak boleh mengganggu ibuku. Apa you think baik-baik saja? Bukankah kamu baru saja masuk penjara karena bergaul dengan pria, berkelakuan buruk dan tidak jujur, mencoba bergaul? Bos Pei mendukungmu, kan?
Mengapa Shen Yu belum membersihkan? Mungkin ada sesuatu yang tertunda. Ibu, jangan sedih. Ibu, kamu masih cantik. Lily. Kamu ingin tahu mengapa aku masuk penjara? Terdakwa Shen Yu kasus pembunuhan. Dihukum 7 tahun penjara eksekusi segera. Aduh, jalang bau. Beraninya kamu pukul aku. Jangan ganggu ibuku. Kamu nggak boleh ganggu ibuku. Kamu masih ngapain? Ayo pergi bareng. Jangan ganggu ibuku. Rambutnya belum tumbuh sempurna. Kamu masih mau lindungin ibumu. Pergi sana, Lily. Keluarin aku. Lily nggak nyaman banget. Lily nggak bisa napas. Lily alergi, aku akan selamatkan dia. Ku mohon, tolong selamatkan anakku. Lily. Lepasin aku. Kamu ngapain? Kamu lagi ngapain? Selamatkan anak saya. Dia alergi dan bahaya. Pergi ke rumah sakit. Kenapa selama ini kamu nggak pernah datang ke aku? Kamu ingat? Apa alergen pasiennya? Serbuk sari. Dia alergi serbuk sari. Pasien mengalami shock anafilaksis, tekanan darah turun. Ini alergi keturunan? Ya, keturunan. Sudah aman sekarang. Ke depan, pastikan jauhi alergen. Terima kasih, dok. Lily juga alergi serbuk sari kayak aku. Dia anakku. Lily, dia bukan anakmu. Anak siapa dia? Itu bukan urusanmu. Lepaskan aku. Aku akan mencari Lily. Hei, Ada masalah apa? aku akan mencari Lily. Aku akan minta asisten Chen untuk menjaga anak-anak. Kamu pergi ke dokter dulu. Kamu terlihat seperti baru dipukuli. Apa ini KDRT? Memukuli orang sampai begini, masih pantas disebut manusia? Jangan khawatir, KDRT itu melanggar hukum. Aku akan telepon polisi untukmu sekarang. Bersihkan sampah masyarakat ini. Aku tidak jatuh sendiri. Dia mengancammu, jangan khawatir. Dia bosku. Permisi. Operasi darurat, perawat jaga datang membantu. Kamu oleskan obatnya. Tidak, jangan bergerak. Kamu. Apa aku menyakitimu? Maaf aku menepuk. Aku sudah mencarimu selama 7 tahun. Aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Tidak ada yang lain. Maukah kau menikah denganku? Meski anak itu bukan milikmu. Kamu juga mau menikahiku. Aku ingin menikahimu. Itu tidak ada hubungannya dengan anakmu. Kita semua sudah dewasa. Pak Pei tidak perlu marah tentang masa lalu. 7 tahun. Masa lalu sudah lama berlalu. Aku hanya ingin hidup dengan baik bersama Lily sekarang. Nak,
Ibu sudah buatkan janji untukmu dengan Pak Zhang, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan lupa untuk memeriksanya. Apakah aku bisa punya anak? Dengan kondisi fisikmu yang sekarang, tingkat toleransi laparnya setinggi 99%. Aku izinkan kamu pulang ke asrama untuk istirahat. Kamu ngapain di toilet? Ini asrama kami. Ini tempat tinggalmu. Ini tempat tinggalmu. Aku sangat bahagia bersama ibuku. Bukannya kamu sudah mengatur akomodasi untuk mereka? Akomodasi staf biasanya sudah diatur. Mungkin ada yang salah di tengah jalan. Telepon manajer asrama. Iya. Kenapa tidak kasih mereka asrama? Bos Pei, wanita yang pernah di penjara. Siapa yang berani sekamar dengannya? Apalagi ada anak, bising banget, bisa ganggu kerja kita besok. Walaupun Bos Pei menempatkan mereka, mereka juga akan dikucilkan. Yang penting aku dan Lily punya tempat tinggal. Jangan khawatir. Perusahaan kita? Bukannya ada ruang kesejahteraan yang khusus disiapkan untuk ibu? Oh iya. Peraturan baru dari perusahaan. Aku tunjukkan. Wah, rumah ini besar banget, Bu. Dari sini bisa lihat Oriental Pearl loh. Yakin ini asrama karyawan? Oh, tentu. Ini kebijakan baru perusahaan. Manfaat perusahaan kami yang terbaik di Haicheng. Tanda tangani kontrak ini. Kamu sudah siap untuk pindah masuk. Bu, sofa ini kelihatan sangat nyaman. Jadi kita nggak perlu tidur di lantai. Bu, nanti rematikmu nggak akan sakit. Terima kasih. Semoga betah. Nggak apa-apa, saya duluan ya. Pak Pei masih ada urusan lain? Saya tinggal dekat sini. Nggak usah buru-buru. Saya tinggal di seberang jalan. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi saya langsung. Mobilnya kok belum datang? Hampir terlambat. Masuk saja. Tidak usah, Pak Pei. Bisnya sebentar lagi datang. Separuh gajimu akan dipotong. Sampai jumpa nanti. Pak Pei, saya yang akan membereskannya. Dalam 7 tahun terakhir, aku sudah membeli 3,5 cincin. Tidak sebagus cincin yang kamu ambil. Sudah digadaikan. Kamu bohong. Kembalikan saja kepada pemilik aslinya. Shen Yu, tetaplah bersamaku. Bapak Pei, aku hargai itu, tapi kuharap kita bisa menjaga jarak. Kita bukan orang yang sejenis. Dasar Jalang, bebas dari penjara lebih awal. Jalang, keluar penjara lebih awal. Aku bebas lebih cepat. Tapi kamu tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Dasar Jalang, hidup anakku harus kubayar. Aku bunuh kau. Pembunuh, kenapa hidup seperti orang normal, masih tinggal di rumah bagus seperti ini? Ya, aku sangat sukses sebagai pembunuh. Kau bilang Xie Haojie tahu, kamu tidak akan menyerah di jalan Huangquan. Jalang, kubunuh kau. Kalau begitu, lakukan. Akan kuperlihatkan bagaimana rasanya di dalam sana selama 7 tahun.
Ibu? Jadi anak baik main di sini dulu ya. Ibu ada urusan dulu. Kamu pergi ke makam kakakku sekarang dan sujud minta maaf padanya. Kalau gitu, sekarang ibu antar kamu ketemu kakakmu, ya. Beraninya kau. 7 tahun. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Kalau saja tidak ada Xie tanpa si binatang itu, di mana aku sekarang? Mungkin sudah lanjut S2, mungkin punya pekerjaan bagus, daripada menjalani hukuman di kamp kerja paksa yang gelap. Jangan anggap dirimu sebagai korban. Xiaojie suka sama kamu. Itu rezekimu. Kamu yang bunuh dia, kamu itu iblis. Aku pantas disiksa dengan kejam. Diperkosa dengan kasar? Kamu baik-baik saja. Siapa sih yang ikut campur? Dasar perempuan murahan yang nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Baru keluar penjara, langsung deketin buaya darat lagi. Beraninya kau tendang aku. Kamu tahu nggak, perempuan yang kamu lindungi itu bukan cuma pembunuh, tapi juga sampah masyarakat. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam. Beraninya kau pukul ayahku. Kamu tahu dia siapa? Perlu kubuang 2 sampah ini? Terima kasih. Kalau kau berani mengganggunya lagi, aku, Pacey, tidak keberatan membuatmu lenyap dari CCTV. Pei, kau adalah bos Pei. Bos Pei, Shen Yu itu pembunuh. Kenapa kau melindunginya? Pembunuh yang perlu kau tahu? Dia adalah istriku. Jangan khawatir, kedua orang itu tidak akan pernah mengganggumu lagi. Terima kasih sudah membantuku lagi. Pembunuh yang mereka katakan itu, katanya para pembunuh. Ini urusanku, kau sudah melewati batas. Kau salah paham. Maksudku, aku tidak peduli. Masa lalumu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku ingin masa depan tentang aku. Kau. Paman, kau mau bawa ibu kemana? Anak-anak tidak mengerti orang dewasa. Kita mau kemana? Kantor catatan sipil. Apa? Kantor catatan sipil, pernikahan. Pape, aku rasa aku tak pernah janji mau nikah sama kamu, kan? 7 tahun lalu aku sudah bilang ke kamu, aku akan bertanggung jawab atas kamu. Bukan karena rasa bersalah. Tapi apa? Aku bisa kasih kamu dan Lily perlindungan terbaik. Nikah sama aku adalah solusi terbaik buat kamu sekarang. Mungkin kamu benar, tapi aku nggak butuh. Nggak ada yang berani ganggu orang-orangku di Haicheng. Kamu cuma mau manfaatin aku. Bisa nggak kamu nikah sama aku? Kamu nggak perlu lakukan ini buat aku sama sekali. Perlu. Aku mengambil inisiatif. Ayo masuk. Kantor catatan sipil nanti mau tutup. Kalian berdua bercerai? Enggak, kami mau menikah. Oh, silakan daftar. Kalian berdua sudah periksa kesehatan pranikah? Belum. Buat satu, aku mau kamu tenang. Kondisi kesehatan wanita ini sangat baik. Masalah pria ini lebih serius. Sangat sulit untuk punya anak. Nggak apa-apa, kami sudah punya bayi. Kamu tidak memperlakukan Lily seperti anak sendiri. Tentu saja tidak. Aku bisa lihat kamu sangat menyukainya. Jangan khawatir, nak. Dijamin oleh 20 tahun pengalaman medisku, pacar kamu tidak ada duanya. Sangat tampan, aspek lainnya juga sangat kuat, benar-benar kuat. Bukan itu maksudku. Ayo pergi, kantor catatan sipil sudah tutup. Ini kartu bankku. Kamu minta istrimu yang simpan ke depannya. Ya, jangan begitu. Nanti aku minta asisten Chen untuk mencatat properti atas namaku. Tulis semua atas namamu. Kamu juga dapat bagian dari saham Pei.
Kamu tidak perlu. Jangan beri aku setengah properti hanya karena kita sudah menikah. Ini hal paling dasar antara suami istri. Aku cuma ingin membuatmu tenang. Ini kepercayaan yang kuberikan padamu. Ayo pulang. Kamu menikah dengan Om Pei? Lily, kamu bisa terima Om Pei. Pak Pei mau pindah? Oh. AC saya rusak. Bisa saya pinjam sebentar? AC-nya rusak. Jadi kamu belum telepon tukang servis? Kamu nggak punya HP? Aku telepon ya. Ibu? Ada apa? Ibu menikah sama Paman Pei? Iya. Paman Pei ayahnya Lily? Oke. Anak-anak orang lain, ibu dan ayah tinggal bersama. Kenapa ibu nggak tinggal sama Paman Pei? Tapi Lily, Cuman kebetulan AC di rumah Paman Pei rusak, jadi diputuskan begitu. Ibu dan ayah seharusnya tinggal bersama. Aku harus ngajarin si kecil ini Paman Pei. Cepat masuk. Lily, kamu suka Paman Pei? Aku suka. Paman Pei orangnya hebat banget. Kamu juga bisa lindungin mama seandainya Paman Pei ayahnya Lily. Ibu itu kasih tahu Lily rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya, ayahmu? Lupakan saja. Sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Shen Yu. Bapak Pei. Departemen Hukum bilang kontrak ini ada risikonya, setan aja nggak bisa selesain loh. Di sini, ada penyimpangan 0,25, perubahan biaya dan kerugian sepanjang prosesnya. Memang benar. Ibu Pei dulu adalah murid Huaking. Apa kamu ingin tahu kenapa dia melakukannya? Tidak, kalau dia mau, aku ingin dia memberitahuku. Departemen Pemasaran mengadakan rapat kemarin untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Rapat ini untuk kontrak Fu. Dan akhirnya, 1. Pertanyaan krusial mengenai hal ini. Perhitungan nilai seumur hidup pelanggan CLV. 3 poin apa yang perlu digabungkan? CLV apa yang belum pernah kamu dengar? Bukankah ini masalah teknis yang canggih? Bagaimana mungkin kita tidak pernah mendengarnya? Tidak ada yang bisa menjawabnya.
Itu perlu digabungkan dengan retensi pelanggan, tingkat diskon, dan kontribusi pasar tahunan rata-rata. Aku tidak bisa menjawab seorang manajer pemasaran. Dia bisa menjawab seorang pembersih. Itulah yang dia pikir adalah masalahnya. Itu semudah membersihkan toilet baginya. Jawabannya benar. Bagaimana mungkin? Dia kan petugas kebersihan? Shen Yu, kamu mengingatkanku pada pepatah yang sering dikatakan di bidang keuangan. Pepatah apa? Alfa sejati menghasilkan keuntungan berlebih di pasar beta manapun. Itu cukup mengesankan. Bahkan petugas kebersihan pun sangat mampu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kak Yinian, tentu saja aku di sini untuk magang bersamamu. Pei Shi tidak bisa mentolerir Buddha dari keluarga Nonalin Anda. Kak Yinian, kamu bahkan tidak akan memberikan bantuan ini kepada Lin kan? Dan aku juga membawa kontrak besar. Terserah kamu. Berapa banyak kejutan yang kamu miliki? Aku tidak tahu. Pak Pei, saya pamit dulu setelah bersih-bersih. Bubar. Terima kasih, Paman. Nggak apa-apa. Kalau Lily belum terbiasa, bisa telepon paman dulu. Kenapa kamu punya kertas seperti ini? Dulu Mama juga punya yang seperti ini. Ini punya ibumu. Tapi Mama bilang ini punya ayah. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Lily bilang kunci giok itu milik ayahnya. Bukankah aku yang memberikan kunci giok ini padamu? Lily buru-buru mencari ayahnya. Aku akan pakai kunci giok ini untuk menipunya. Kenapa Lily makan roti? Ibu akan buatkan makanan enak untukmu sekarang. Pak Pei, stempel resmi Bapak tertinggal di rumah. Stempel resminya tidak dibawa, aku akan ke rumah Bapak. Istri saya libur hari ini. Orang luar tidak nyaman masuk. Anda sudah menikah? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah minta istriku untuk mengantarkannya. Tolong tunggu sebentar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami bisa menunggu. 10 menit. Apa kakak ipar tahu soal ini? Bagaimana kalau aku yang jemput dia? Kamu kesini untuk mengantarkan stempel perusahaan. Kenapa kamu yang mengantarkannya? Bukannya kamu petugas kebersihan? Kantor Bos Pei yang mana? Tolong antar aku ke sana. Bagaimana dengan perempuan itu? Apa? Itu yang tidak tahu diri. Pelacur yang menggoda kakak Yinian sampai menikahinya. Kamu tahu siapa dia? Aku tidak tahu kalau Bos Pei buru-buru butuh stempel perusahaan ini. Minggir, Nona Lin. Kamu cuma petugas kebersihan. Berani-beraninya mengajari aku. Pokoknya Nona Lin, aku duluan. Berani-beraninya mengabaikanku. Petugas kebersihan busuk. Berani-beraninya memukulku. Aku adalah teman masa kecil Pei Yinian. Kamu yang mulai duluan. Aku wanita penting. Ngehajar kamu yang cuma tukang bersih. Hajar saja. Percaya atau tidak, aku minta kakak Yinian memecatmu. Halo, di kantor mana Bos Pei? Bos Pei sudah nunggu 10 menit. Diam. Maaf, Nyonya. Stempel resmi ini sangat penting. Kalau sampai pengaruhi kerjasama, kamu nggak akan sanggup tanggung. Di ruang rapat, ayahku dan kakak Yinian yang nego kontraknya. Menurutmu, siapa yang akan mereka salahkan? Bahkan kalau sampai tunda nego kontrak, semua salahnya akan kamu tanggung sendirian. Kamu ngapain?
Kamu baik-baik saja? Kak Yinian, dia ngerjain aku. Diam. Ayah, lihat muka aku. Yue itu adiknya pacar masa kecil kamu. Sekarang kamu belum dikasih kerjaan bersih-bersih. Aku perkenalkan Shen Yu ke kamu. Nyonya. Apa dia istrimu? Bukankah dia seorang pembersih? Segel resminya sudah dibawakan untuk Anda. Ingat untuk membawanya lain kali. Pembatalan kontrak. Ups, Yinian, Yue memang tidak tahu apa-apa. Ini membuatnya harus meminta maaf padamu. Cepat minta maaf. Maaf kak, aku tidak tahu itu kamu. Tapi siapa yang menyangka istri Presiden Pei adalah seorang pembersih? Setidaknya aku melakukan tugasku, tidak merugikan Peishi. Jika Nona Lin tidak menyadari kesalahannya, maka kontrak sebelumnya juga akan dibatalkan. Lihat apa yang kamu lakukan. Halo Bu, Ibu ini benar-benar mengubur kemampuan Anda. Apakah Anda akan terbiasa? sedikit. Saya tidak ingin kejadian seperti kemarin terulang lagi, tepat saat perusahaan mengumumkan identitas Anda. Bos Pei, istri Anda adalah seorang pembersih. Itu tidak membanggakan. Apakah Anda baik-baik saja, Shen Yu? Bakat dan kemampuan bisnis Anda tidak boleh hilang. Saya tidak ingin ada hak istimewa. Saya hanya menawarkan Anda kesempatan. Sisanya terserah Anda. Saya pernah dipenjara, memiliki catatan kriminal. Hanya bersih-bersih yang bisa dilakukan. Saya katakan saat wawancara, Pei menghargai kemampuan orang. Dan tidak ada yang lain. Ibu, Anda telah menunjukkan kemampuan Anda sebelumnya. Pei tidak akan mengubur bakat apapun. Tapi saya juga menghormati pilihan Anda. Apakah magang melihat kualifikasi akademik? Magang lihat kualifikasi akademik nggak? Bu, bisa lapor ke bagian pemasaran dulu. Pulang kerja. Shen Yu. Ada apa, Nona Lin? Dari cleaning jadi magang setelah beberapa hari tidak ketemu. Kamu memang punya akal. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Sudah saya pastikan. Mas Yinian menikahimu hanya karena tanggung jawab. Dan anakmu bukan saudara kandung Yinian sama sekali. Dia anak haram. Jaga omonganmu, anak-anakku bukan anak haram. Bukan anak haram, lalu siapa ayah kandung anak itu? Aku kasih tahu, tidak mungkin bagi keluarga Pei membiarkan anak haram yang asalnya tidak jelas masuk. Apa urusanmu dengan ini? Shen Yu, kamu dan anak haramu akan diusir dari rumah Pei cepat atau lambat. Kamu bilang anak ini bukan anak Bos Pei? Bu Lin, apa yang ibu katakan benar? Tentu saja. Seiring waktu, anak ini seharusnya milik Xiaojie. Tuhan punya mata, keluarga Xie kami punya ratu. Ceritakan semua tentang Shen Yu. Aku punya cara untuk mengeluarkannya dari Pei Shi. Lalu... Kamu cepatlah. Kamulah yang menggangguku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah Shen Yu.
Karena aku sudah begitu baik padamu, bolehkah aku minta satu permintaan kecil? Oke. Permintaan apa yang kamu katakan? Jangan panggil aku Bos Pei lagi. Oke, jadi aku harus memanggilmu apa? Kecuali Bos Pei. Asalkan bukan Bos Pei, kamu boleh. Oke, bos. Kamu. Ada sesuatu yang terjadi? Seseorang menyebarkan kabar tentang pembunuh wanita itu. Opini publik online tidak akan mempengaruhi Pei. Tapi ada yang membocorkannya online, Nyonya. Kirim surat kuasa hukum atas nama Pei kepada mereka. 2 menit lagi. Berita bahwa tidak boleh ada interogasi online itu. Bos Pei, belakangan ini kabar pernikahan rahasia Anda dengan Shen Yu beredar di internet. Benarkah? Kenapa Anda memilih menikahi orang yang punya catatan kriminal? Tentang fakta bahwa orang di samping Anda adalah pembunuh. Apakah Anda tahu? Shen Yu, 2 kata ini akan selalu tak bersalah di mataku. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam sedan itu. Shen Yu. Tenang, aku di sini. Pei Yinian, kalau aku ceritakan tentang 7 tahun itu, apakah kamu masih mau menerima? 7 tahun itu sangat memalukan. Kamu percaya nggak? Aku akan selalu percaya. 7 tahun lalu, ibuku bertemu Xie Guoquan. Dia ingin menikah masuk ke keluarga Xie. Anak laki-laki Xie Guoquan melecehkanku. Mereka pura-pura tidak tahu. Dimanjakan, dia malah mau memperkosaku. Ibuku tahu kebenarannya. Menuduhku melakukan pembunuhan berencana. Aku dihukum 7 tahun penjara. Di penjara aku tahu aku hamil. Apa kamu ikan yang paling dalam? Dulu kamu nggak mau pakai cincin itu. Sekarang mau pakai enggak? Mau. Dan terima kasih sudah percaya padaku. Permisi. Aku terlambat. Nggak ada yang mau percaya. Mereka bilang aku yang menggoda laki-laki, bilang aku pakai baju yang kurang. Menyebutku murahan, aku cuma membela diri. Kenapa? Semua salahku. Permisi. Permisi. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyinggungmu. Kalau bukan karena darah yang mengalir di tubuhmu seperti Shen Yu, aku sudah tidak sabar ingin membunuhmu. Apakah Shen Yu yang menyuruhmu datang, bajingan ini? Kalau bukan karena mulutmu, aku pasti akan membuatmu bicara. Tidak bisa bicara, pastikan saja kamu bisa bicara hari itu. Bawa pergi ya. Kenapa? Ya. Ini dia. Dulu kamu terlihat bahagia. Ini saat aku pertama kali masuk Universitas Huaking. Masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang sampai... Ini bukan salahmu. Aku akan buat mereka yang menyakitimu membayar harganya. Ayo. Shen Yu, kamu masih berani kembali ke perusahaan? Sebagai karyawan PIS, kenapa aku nggak boleh balik? Kamu punya catatan kriminal, hampir menghancurkan Peishi. Peishi tidak akan terpengaruh oleh masalah sepele ini. Kak Yinian, dia itu pembunuh. Bagaimana mungkin seorang pembunuh jadi istri Presiden Pais? Seberapa buruknya ini untuk opini publik Pais? Benar kan, Bos Pei? Anda juga harus lebih memikirkan perusahaan. Puluhan ribu karyawan Pais kami bergantung pada Anda. Hei, Bos Pei, Anda jangan sampai karena seorang wanita menghancurkan keluarga Pei kita, menghancurkan kita semua. Sepertinya para pemegang saham duduk terlalu nyaman, berani-beraninya mengatur aku.
Kak Yinian, kami semua melakukan ini untuk kebaikan Pei Shi. Terima kasih atas kepedulianmu, Nona Lin. Tapi, kamu mungkin akan kecewa. Maksudmu apa? Lihat opini publik online sekarang. Kasus pembunuhan tidak disengaja. Shen Yu diadili ulang berakhir. Bukti yang cukup mengumumkan bahwa Shen Yu dipenjara secara tidak adil 7 tahun lalu. Kompensasi 360 juta rupiah untuk kerusakan mental. Kamu dengar itu? Istriku tidak bersalah. Bagaimana mungkin? Kamu terus bilang ini untuk kebaikan Pei Shi, tapi dia malah menyebarkan opini publik tentang istriku di internet untuk memfitnah Pei Shi. Nona Lin, apa maksudmu sebenarnya? Kak Yinian, aku tidak bermaksud begitu. Lihatlah wajah ayahku. Kumohon maafkan aku kali ini. Sudah terlambat. Lin Manyue, apa yang sudah kamu lakukan? Kembali ke sini. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Dan kamu? Bos Pei, kami juga khawatir akan kekacauan ini. Copot mereka dari jabatannya di Pace. Baik. Shen Yu sekarang tidak ada orang di perusahaan. Pekerjaan mereka? Serahkan semuanya padaku. Oke. Tolong aku. Tolong, kumohon, tolong. Lin Kyu Hong. Ibu tahu ini salah. Maafkan ibu. Aku dihukum 3 tahun penjara atas kejahatanku. Kamu beri ibu surat pernyataan. Aku mohon padamu. Aku tidak mau masuk penjara. Mau aku buatkan surat pernyataan supaya kamu bebas dari hukuman? Ku beritahu kamu, itu mustahil. Bagaimanapun juga aku ini ibumu. Aku bekerja keras membesarkanmu selama 20 tahun. 20 tahun ini malah membuatku semakin yakin. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Sejak hari kamu memenjarakanku dengan tanganmu sendiri, kamu bukan ibuku lagi. Bawa ini ke inspektorat. Ya. Aku akan hidup dengan baik bersama Lily. Menjadi orang yang baik. Kamu adalah Shen Yu. Ibu Zhou. Ada 8 miliar di sini. Ibu, apakah nenek sudah tidak suka kita lagi? Apa kamu mau aku pergi bawa uangnya? Ambil uangnya dan tolong jangan tinggalkan aku. Nak, sudah 30 tahun. Pertama kali punya menantu. Langsung dapat cucu yang sudah gede. Ini benar-benar kebahagiaan besar. Haha. Apa uangnya terlalu sedikit? Aku juga siapkan hadiah lain buat kamu. Tolong jangan tinggalkan Yinian. Ini perhiasan yang baru kubeli. Cahaya kunang-kunang. Hanya ada 1 set di dunia. Cocok banget buat kamu. Ini gembok keselamatan buatan 100 miliar pengrajin terkenal. Semoga Lily selalu selamat. Ini baju ibu anak yang kusiapkan buat kalian. Menantunya cantik, cucunya lucu. Pasti kalian makin keren pakai baju ini. Aku juga siapkan puluhan properti buat kamu. Ngomong-ngomong, aku beli beberapa taman hiburan buat Lily, haha. Terlalu mahal, kita nggak bisa terima. Kamu adalah menantu keluarga Pei kami. Ini hakmu. Tapi... Ini niat ibu, terima saja. Lily mau jalan-jalan sama nenek. Bu, aku boleh ikut nenek jalan-jalan? Silahkan. Aduh, hei. Anak baik. Andai saja ini benar-benar anakmu. Nana, hati-hati. Anaknya Xie tidak akan mengakui orang lain sebagai ayah. Siapa sangka Shen Yu bisa membalikkan kasusnya. Bahkan keluarga Lin pun bangkrut. Aku akan ambil anaknya Xiao Jie sekarang. Tapi Bos Pei, Ibu sangat suka Lily, jangan khawatir. Aku tidak khawatir, aku ingin jujur sama kamu. Sebenarnya Lily itu... Nak, ini. Ada 2 orang asing mau menculik Lily. Kenapa kamu nangis? aku kakekmu. Aku mau ajak kamu pulang, kenali leluhur, dan kembali ke keluarga. Lepasin aku. Aku mau mama. Aku mau ibu. Lily bilang dia nggak kenal kamu. Lepasin dia. Lily. Mama. Kamu mau apa? Lepasin Lily. Dasar wanita beracun. Bisa melahirkan anak keluarga Xie itu kehormatan buatmu. Kamu nggak mau dia balik ke rumah Xie. Kamu mau balas dendam ke anak keluarga Xie. Lily, dia bukan anak Xie Haojie. Ini bukan anak Xiao Ji. Terus anak siapa dong? Bos Pei, lihat tuh Shen Yu.
Si brengsek ini, lelakinya banyak banget, sampai nggak tahu ini anak siapa. Orang kayak kamu, gimana mau masuk keluarga Pei? Keluarga Bos Pei punya usaha besar. Mau diwarisin ke anak keluarga Xie? Murah amat buat keluarga Xie. Anak Shen Yu adalah anakku. Nggak ada yang boleh bawa dia pergi. Bos Pei, sehebat-hebatnya kamu, aku mau jadi keyboard warrior lagi, nggak bakal halangi kami mengakui keturunan keluarga Xie. Kayaknya kamu udah gila. Anak kecil aja berani rebut. Lily, Ibu sakit di sana? pergi ke rumah sakit. Kalau Lily punya 3 panjang dan 2 pendek, aku tidak bisa membiarkanmu. Kami tidak bisa membiarkanmu. Aku sudah menyuruh seseorang tes DNA. Tunggu hasilnya. Kami akan bawa Lily pergi. Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Bank darah kekurangan stok darah. Siapa di antara kalian yang golongan darahnya B? Transfusi darah bisa segera dilakukan. Dokter membuatku bingung. Aku kakeknya anak itu. Kamu punya pengetahuan medis? Kerabat dekat? Kami tidak menyarankan transfusi darah. Pakai darahku. Golongan darahku sama dengan dia. Tidak mungkin, darahnya tidak boleh diambil. Selamatkan Lily dulu. Oke, ikut aku. Tidak mungkin. Tidak bisa memukulmu. Kamu ayahnya. Ayah? Maaf, Lily adalah anak kandung Yinyan. periksa dengan teliti informasi karyawan Pei. Karyawan dengan golongan darah B segera datang untuk donor darah agar dibayar. Tidak mungkin. Anak itu pasti milik Xiaoji. Kurang ajar kau. Masih mau bohongi kami. Dia tidak pernah menyentuhnya. Tidak mungkin milik Bos Pei. Kalian tidak saling kenal saat itu. Urusan apa kau dengan saya dan istri saya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tes DNA Anda yang menunjukkan tidak ada hubungan darah. Berani-beraninya kau mengganggu orang saya di depan saya. Bos Pei, Lily tidak ada hubungannya dengan Anda. Masih ngapain kau di sini? Saya pergi. Sudah. Kamu baik-baik saja? Kenapa kau bohongi saya bahwa Lily bukan anak saya? Aku tidak mau kau menerimaku hanya karena merasa bertanggung jawab. Shen Yu, kau tahu nggak seberapa besar keinginanku untuk merawatmu dan Lily? Bocah bodoh, kami benar-benar menyukaimu. Aku suka Lily. Pasien sudah lepas dari bahaya, pindah ke bangsal biasa untuk observasi. Sudah 7 tahun pamer, sekarang baru tahu capek. Lily butuh aku. Kau juga butuh aku. Lily? Mama, aku tidak mau dibawa pergi oleh orang jahat. Lily, jangan khawatir. Mama tidak akan membiarkanmu dibawa oleh orang jahat. Mama, ini di mana? Ini rumah ayah. Paman Pei itu ayah? Iya. Dia ayahmu? Hebat, Lily punya ayah. Dan dia ayah yang hebat seperti Paman Pei. Kalau gitu kita temui ayah sekarang ya. Ya. Ayah? Nenek, anak yang baik. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ayo makan. Ada apa? Ya, Aku tahu kamu masih punya penyesalan. aku mencarinya lama sekali dan mengira itu hilang. Itu ada padamu. Lakukan apa yang kamu mau. Aku akan selalu mendukungmu. Tapi Lily, aku masih ingin berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Sebelum menjadi ibu, jadilah dirimu sendiri dulu. Kedua, menjadi milik orang lain. Ibu.
Selamat wisuda, Ibu. Selamat wisuda, Nyonya.